seorang yang berzikir dengan menari-nari, putar-putar di masjid, dari mana dalilnya? Ya. Apakah Nabi dulu waktu di rumah, ayo Abu Bakar kita muter-muter di masjid, ayo Umar kita muter-muter di masjid, ya. Mana dalilnya? Jangan dianggap suatu tarian dianggap sebagai tarian Islam. Mengatasnamakan Islam itu butuh dalil. Kalau enggak Anda akan atas nama Allah tanpa dalil, bahaya. Ya. Anda mengatasnamakan agama Allah tanpa dalil. Anda mengatakan tarian-tarian, kemudian loncat-loncat zikir, ini dari mana subhanallah? Dari mana? Ya, dari mana dalilnya? Apakah Nabi, Abu Bakar, Umar dulu zikirnya sambil loncat-loncat sambil menari-nari? Seandainya kalau Nabi zikirnya loncat-loncat menari-nari, Abu Jahal mungkin sudah ketawa-ketawain ya. Abu Jahal, terus siapa lagi? Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya. Bahwa orang yang membimbing ke arah jelek, kemudian kalau ada yang meniru, ya dia dapat limpahan, dapat saham, dapat royalti kejelekan itu. Dan sebaliknya orang yang membimbing ke arah kebaikan, walaupun dia sudah mati, akan dapat kiriman kebaikan dari yang mengamalkan itu. Berzikir dengan goyang-goyang malah bisa lebih tenang dan nyambung, reketet. Saya sudah pernah ke Turki. Mohon maaf, saya tetap menghormati siapapun, tapi yang jelas Nabi tidak mengajarkan. Dan mohon maaf, tanpa menyebut nama, saya mendengar berita kabar dari orang Turki sendiri bahwa mereka tarikus sholat. Yang zikir model-model begitu tuh gak sholat. Kan celaka itu. Sebesar apapun hikmah zikirnya, misalnya bisa pasti setan. Dan saya mohon maaf ya, saya ziarah ke makam tokoh itu. Ya, moga-moga beliau diampuni Allah SWT, karena beliau juga niatnya baik ya. Tapi bimbingan seperti itu di luar bimbingan Nabi Muhammad SAW dan sangat terkenal. Di Turki sangat terkenal. Tapi ketika saya masuk makamnya, ya saya tidak tahu apa yang ada di dalam kubur kan ya, bodoh tahu, gung tahu mati ini. Tapi saya merasakan, entah perasaan setan pun enggak tahu, saya yang jelas saya berusaha membersihkan diri, tapi terasa terus ya, saya hindari terus terasa. Wah, kasihan ya, kasihan. Ya, memang teorinya bahwa orang yang membimbing ke arah jelek, kemudian kalau ada yang meniru, ya dia dapat limpahan, dapat saham, dapat royalti kejelekan itu. Dan sebaliknya orang yang membimbing ke arah kebaikan, walaupun dia sudah mati, akan dapat kiriman kebaikan dari yang mengamalkan itu. Maka jangan aneh-aneh dalam mengamalkan agama, jangan neko-neko. Tidak peduli disebut ormas apapun, kalau saya tidak peduli sama sekali. Bagi saya agama ini ada jalurnya ke Rasulullah SAW. Ormas-ormas itu adalah sebagai bagian dari pembimbing.